mahasiswa Ubara NIM 17143111024. Saya di sini akan menjelaskan tentang goal setting, lalu tangga belajar, tahap-tahap, lalu ABC sukses, lalu aset dan beban, lalu arus kas, lalu apa itu ESBI, dan roadmap. Yang pertama, sini akan menjelaskan apa itu goal setting. Goal setting adalah sesuatu yang hendak kita capai. Umpamanya menyelesaikan tugas, makalah, ataupun skripsi tepat pada waktunya, dan lulus dalam ujian, berhasil menyampaikan presentasi hasil kerja dengan baik, dan sebagainya. Langkah-langkah dari goal setting: yang pertama, mengidentifikasi sasaran. Yang kedua, penetapan prioritas. Yang ketiga, pentingnya waktu. Yang keempat, pembagian sasaran dalam langkah-langkah kegiatan. Yang kelima, penelahan kemajuan. Yang keenam, perbaikan sasaran. Lalu saya yang kedua menjelaskan tentang tahapan pencapaian tangga pembelajaran. Tahap pertama itu inspire atau celebrate, mendapatkan sebuah ide dan passion untuk memulai perjalanan kewirausahaan berbasis inovasi. Yang kedua, discover, mulai menentukan jiwa kewirausahaan untuk menjadi wirausahawan. Yang ketiga, action, satu kata menjadi jimat bagi setiap orang wirausahawan, di mana dengan satu kata action mencari tim kerja, partner bisnis, bahkan ide baru. Yang keempat, startup, tim berhasil dibentuk, rekan kerja didapat, tim yang solid telah terbentuk. Lalu yang kelima, tahap scale, model bisnis diterapkan dengan baik. Yang keenam, tahap yang keenam, high ground, startup tumbuh besar, kita mempunyai tim yang luar biasa, solid. Yang ketujuh, give and share. Setelah sukses, lantas apa yang kita lakukan selain terus belajar dan menjaga iklim wirausaha yang baik? Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang ABC sukses. Yang A, mindset, B, practice, C, knowledge. Mindset adalah ukuran kekuatan seorang entrepreneur dalam memegang kendali bisnis yang dijalankan. Mindset yang tepat sangat berpengaruh kepada kesuksesan, ditentukan oleh 20% skill dan 80% psikologis. Knowledge adalah informasi yang telah dikombinasi dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Aset dan beban. Aset adalah segala sesuatu milik kita yang bisa memasukkan uang secara rutin ke kantong kita, seperti saham, deposit, surat berharga lain. Beban adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita harus mengeluarkan uang. Contohnya beban misal rumah yang kita tinggali,
mobil yang kita pakai. Rumah yang kita tinggali adalah beban yang paling besar menyerap potensi kekayaan kita. Jika seseorang punya uang, tiba-tiba saja merasa perlu mengganti lantai, mengganti dekorasi rumah, dan sebagainya. Contoh aset adalah di mana bank yang memberi fasilitas pinjam uang, biaya KPR, dan lain-lain. Lalu cash flow orang miskin atau arus kas orang miskin. Pola keuangan si miskin biasanya mereka mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari pekerjaan yang mereka lakukan, lalu menghabiskannya untuk kebutuhan hidup hingga tak tersisa. Contohnya, penghasilan yang didapat sebesar 5 juta, maka pengeluaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan dan hal lainnya juga sama sebesar 5 juta, bahkan bisa lebih. Lalu arus kas kelas menengah. Pola keuangan menengah ini mereka juga mendapatkan penghasilan dari pekerjaan, tetapi dikarenakan mereka berkelas profesional yang mempunyai skill yang tinggi, maka mereka dibayar dengan penghasilan yang lebih besar. Contohnya membeli mobil pribadi, membeli barang-barang bermerek, kredit mobil pribadi, maka di tempat-tempat yang mewah dan lain-lain. Contohnya misal mereka berpenghasilan 20 juta, maka pengeluaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan dan mengikuti gaya hidup yang tinggi juga akan habis sebesar 20 juta. Sehingga dengan pendapatan mereka yang banyak juga habis dikarenakan kebiasaan pola gaya hidup mereka yang tinggi. Lalu cash flow orang kaya. Pola keuangan kelas atas ini sebenarnya juga sama. Mereka awalnya juga mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Tetapi bedanya di sini mereka tidak menghabiskan penghasilan tersebut sekaligus. Mereka hanya mengeluarkan 80% dan menyisihkan 20% dari penghasilan tersebut untuk ditabung, diinvest, atau membeli aset. Sehingga pada saat aset mereka sudah mulai jalan, maka asetnya mampu menghasilkan mereka pendapatan lagi. Contohnya, jika penghasilan yang dapat sebesar 10 juta, maka pengeluaran yang dikeluarkan diusahakan 80% dari 10 juta, yaitu 8 juta. Dan sisanya 20% untuk ditabung membeli aset. Lalu cash flow kuadran. Cash flow kuadran merupakan konsep yang diperkenalkan oleh penulis sekaligus investor Robert T. Kiyosaki untuk mengetahui sumber pendapatan seorang. Cash flow kuadran membagi sumber pendapatan seseorang menjadi 4 kuadran, yakni E, S, B, dan I. Kuadran E adalah employee, adalah orang-orang untuk menghasilkan uang. Dia bekerja pada orang lain atau bekerja di sebuah perusahaan. Mereka mendapatkan gaji bulanan sebagai upah yang mereka kerjakan pada perusahaan. Kelebihannya dari kuadran E mendapatkan gaji bulanan, resikonya tidak memiliki kebebasan waktu, tidak memiliki kebebasan menentukan besarnya penghasilan. Lalu kuadran S, self-employed, adalah kelompok profesional seperti dokter, membuka praktek, guru, membuka privat, tukang becak, penjual makanan yang berjualan sendiri, dan lain-lain. Kemudian dari kuadran S adalah memiliki kebebasan waktu, kebebasan dalam menentukan penghasilan mereka,
Resiko dari kuadran S, jika mereka sakit tidak bekerja, maka mereka tidak dapat penghasilan sama sekali. Lalu kuadran B, business person, adalah kelompok pengusaha. Yang dimaksud dengan business person oleh Robert T. Kiyosaki adalah orang yang memiliki usaha yang bisa berjalan tanpa sang pemilik harus selalu hadir. Usaha jalan, sang pemilik jalan-jalan, itulah gambarannya. Kelebihan dari kuadran B, memiliki kebebasan menentukan berapa besar uang yang ingin didapat, memiliki kebebasan waktu, membuka lapangan kerja baru. Resiko dari kuadran B, jika gagal, resiko kerugian ditanggung sendiri. Lalu kuadran I. Kuadran I adalah kuadran yang sudah punya cukup uang untuk Kuadran I adalah kuadran orang yang sudah punya cukup uang untuk diinvestasikan ke usaha orang lain. Di level ini mereka sudah tidak perlu bekerja. Uang yang bekerja untuk mereka. Mereka tinggal membeli produk-produk investasi yang tersedia seperti deposit, saham, dan lain-lain. Kelebihan dari kuadran I, uang bekerja untuk kita. Resiko dari kuadran I, jika salah perhitungan, uang bisa melayang dalam sekejap mata. Untuk kuadran E dan S disebut kuadran kiri. Di kuadran ini adalah mereka yang kerja mencari uang langsung sehingga mereka bekerja jika tidak bekerja. Penghasilan mereka juga berhenti. Oleh karena itu mereka terpaksa selamanya bekerja. Dari kuadran B dan I disebut kuadran kanan. Di kuadran ini pelaku tidak langsung mencari uang, namun membangun aset terlebih dahulu. Setelah aset mereka jadi, aset itu yang kerja sehingga mereka dapat penghasilan pasif. Untuk tips bagi orang kuadran E dan S untuk mencapai kuadran B dan I, yang pertama membangun aset. Mendirikan perusahaan sendiri menjadi cara paling sering dilakukan dalam membangun aset, walaupun sulit karena harus mengembangkan sistem sumber daya sendiri dari hulu sampai hilir. Lalu membeli waralaba. Hal ini serupa dengan membeli bisnis, namun bedanya pembisnis waralaba tidak menjadi pemilik yang seutuhnya, karena yang dibeli adalah hak untuk pengguna sistem serta merek dari suatu produk. Lalu bergabung dengan bisnis, lalu berinvestasi di saham, lalu tidak melakukan diversifikasi. Untuk orang yang sudah ahli dalam bisnis dan investasi, melakukan diversifikasi menyebabkan keuntungan atau penghasilan menjadi tidak maksimal. Contohnya A dan B masing-masing memiliki uang sebesar 100 juta. A memutuskan untuk menggunakan semua uang untuk menjual es krim, sedangkan B untuk menjual es krim dan bakso. Ketika musim panas tiba, maka penghasilan yang diperoleh A secara logis akan lebih besar daripada penghasilan yang diperoleh oleh B, karena A fokus untuk menjual es krim saja. Lalu di sini saya akan menjelaskan roadmap dari kehidupan saya sendiri. Roadmap di atas adalah keadaan saat ini karena hanya memikirkan kebutuhan dan keinginan karena banyaknya kebutuhan. Lalu pada roadmap ini adalah siklus tahun ke depan. Saya memecah gaji saya menjadi dua bagian yaitu untuk kebutuhan dan untuk membangun aset di kemudian hari. Lalu roadmap 5 tahun ke depan setelah saya mengumpulkan uang untuk aset, untuk membeli sebidang tanah untuk bercocok tanam. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya.